Selamat pagi saudara-saudara sekalian, semoga kita semua sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau belajar dari seorang tokoh dari Alkitab. Kita mau belajar dari teladan dia dalam mengikuti Tuhan. Judul firman-Nya adalah, yang akan disampaikan adalah tentang menundukkan diri, atau kita sering dengar submit. Kalau bicara submit itu ada sesuatu yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kita lihat pengalaman atau tokoh yang akan kita pelajari, ada namanya Eliezer. Tokoh yang kemarin namanya sangat viral gitu ya di dunia media sosial ya. Kita lihat pengalaman Eliezer yang berhubungan dengan Bapak Sambo gitu ya. Eliezer kelihatan sekali sangat submit dengan pemimpinnya itu. Dan di Alkitab ada ceritanya tentang Eliezer ini yang submit kepada tuannya gitu. Saya waktu merenungkan hal ini, saya harusnya seperti dia. Siapa namanya? Eliezer adalah hamba Abraham. Ya, ini orang yang sebenarnya punya kandidat mendapatkan harta warisan kekayaan yang besar sekali, karena Abraham adalah orang kaya. Kalau dia meninggal dengan tidak mempunyai keturunan, firman Tuhan katakan demikian ya, dia akan mewarisi hartanya Abraham, kata firman Tuhan. Eliezer adalah orang Damsik. Abraham bilang sama Tuhan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Bagaimana tindakan Eliezer? Dia tidak menggunakan sesuatu atau kesempatan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak terpuji. Eliezer adalah orang yang diberi tanggung jawab besar oleh Abraham. Dia adalah hamba yang diberikan tanggung jawab besar oleh Abraham, yaitu adalah untuk mencari pasangan hidup bagi putranya Ishak. Kalau kita lihat di sini, orang yang diberi tanggung jawab itu adalah orang yang punya kesetiaan dan terlatih. Karena ini nggak main-main mencari pasangan hidup buat putranya. Jadi kalau lihat dari Kejadian 24 ayat 2, dikatakan bahwa Eliezer diambil sumpahnya gitu ya, untuk menjadi kuasa atas semuanya milik Abraham. Kalau kita baca seluruhannya dari Kejadian 24, di sini kita akan melihat bagaimana menerangkan bahwa Kejadian 24 bahwa Eliezer adalah orang yang bertanggung jawab pada Tuhan, yang gak main-main gitu. Eliezer tidak berpikir jahat untuk mendapatkan kekayaan yang besar itu ya, tapi ia menjalankan semua pesan Tuannya untuk membawa pasangan hidupnya Ishak. Kalau kita lihat perjalanannya itu sangat jauh yang ia tempuh dan lama, dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh ya, sebagai tanggung jawab pada bosnya gitu. Saudaraku, dalam melakukan tugasnya, Eliezer menyiapkan rencana perjalanannya dengan baik. Ia percaya bahwa Allahnya Abraham, dan dia juga percaya kepada Allah tuannya, akan menyertai perjalanannya, perjalanan misinya untuk membawa pasangan hidup putranya Abraham, putra tuannya.
Kalau kita lihat di Kejadian 24 ayat 10 bagaimana dia prepare dalam perjalanan misinya. Lalu saudaraku, kita lihat bagaimana waktu mau menjalankan misinya, ia berdoa kepada Allah. Ia supaya misinya ke sana yang jauh itu, yang lama itu, ia akan berhasil. Dia minta pertolongan dan petunjuk hanya kepada Allah Tuannya yang luar biasa. Dia percaya sekali Allahnya Abraham adalah Allah yang luar biasa, makanya dia minta kepadanya. Dia berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Lalu saudaraku, kita lihat dia bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam misi yang diembannya. Kita lihat di Kejadian 24 ayat 26 dan 7. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menunjukkan aku di jalan ke rumah saudara Tuanku ini. Dari cerita ini kita melihat bahwa Eliezer adalah hamba yang rendah hati. Di sini kita lihat ya bagaimana dia kerendahan hatinya waktu menjalan sebagai hambanya tuannya. Dia berkata, tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Pada waktu dia membawa pesan kepada Laban itu ya. Jawab Laban, silakan. Kita lihat di sini katanya, lalu berkatalah, aku ini hamba Abraham. Luar biasa. Lalu kita lihat juga pada waktu dia datang sampai di rumah Abraham membawa pasangan hidupnya Ishak, dia berkata ayat 64-65, Ribka juga melayangkan pandangannya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang di arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Lalu apa yang dia lakukan saudaraku di akhir perjalanannya? Eliezer adalah hamba yang bertanggung jawab. Saya katakan tadi, kita belajar bahwa Eliezer adalah hamba yang bertanggung jawab pada tuannya. Ayat 66 pasal 24 berkata, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Hari ini kita belajar dari Eliezer. Kita melihat bagaimana kita harus menjadi orang-orang pendoa-pendoa, pekerja-pekerja Tuhan yang melayani Tuhan, yang submit kepada tuannya, tunduk kepada tuannya. Ya, kita belajar dari karakter Eliezer. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Orang yang dapat kita sebagai pendoa, sebagai orang-orang di gereja, sebagai pekerja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendoa, jadilah kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Bertanggung jawab dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Di otaknya tidak berpikir jahat, pelayanan bukan tempat mencari keuntungan fisik, tapi melakukannya dengan baik. Pada waktu melakukan pelayanannya, dia melakukan dengan persiapan dalam pelayanan. Dan sebagai orang yang dipercaya Tuhan, kita selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah dengan rendah hati. Kiranya cerita tentang Eliezer ini belajar dari Alkitab, kita bisa belajar karakter yang seperti ini.
kita melayani kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, dan kita selalu datang kepada Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari dari Eliezer hari ini, itulah cermin dari gereja kita, pendoa-pendoa kita. Mari saudara kita berdoa.